mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Yang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Arahkan cahaya kapak perunggu itu kepadanya. Kuburan itu terbongkar hanya dalam sekali pukul oleh Mak Rompang. Oh, lihat. Kuburanku sudah menganga lebar. Peti matiku sudah terbuka. Kini kita akan masuk ke dalam. Kau akan aku selesaikan dengan ini, Mak Rompang. Oh, kapak perunggu. Pandai Urat, berilah kesaktian kapak perunggu yang kau ciptakan ini. Ikutilah episode ke-10. Cahaya Kapak Perunggu. Kapak Perunggu. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-13 ini didukung oleh Yvonne Rose sebagai Wulandari, Naryo sebagai Kisabrang, Anna Sambayon sebagai Anda Mak Rompang, sekarang masih dibantu mendengarkan oleh Arif Sandiwara dan Anis. Radio di channel Pembawa Memori cerita, 80. Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, akhirnya Wulandari diizinkan oleh Nyi Sepi untuk pergi ke hilir sungai Batanghari. Wulandari berangkat meninggalkan Telaga Sore sambil membawa jimat yang diberikan oleh Purnala kepadanya 2 tahun yang lalu. Namun di dalam perjalanan, Wulandari tersesat ke dalam hutan ketika dia mengejar burung yang berbulu indah sekali. Ternyata burung itu adalah burung siluman. Kini Wulandari dalam bahaya, apalagi di hutan itu ada Kisabrang yang siap berubah menjadi serigala siluman. Karena tepat tengah malam nanti, bulan akan purnama. Di saat itulah, Kisabrang akan berubah bentuk. Aku mendengar lolong serigala. Lolong serigala di kejauhan. Aku tidak boleh tidur. Aku harus berjaga-jaga. Kata Nyi Guru,
Kalau di dalam hutan terdengar lolong serigala, apalagi di malam bulan purnama, kita harus waspada. Mungkin saja orang sedang melakoni ilmu serigala putih. Orang itu akan berubah menjadi seekor serigala putih. Lalu dia meminta persembahan korban manusia. Tapi ingin juga aku mengintip. Apakah benar ada orang yang sedang melakoni ilmu serigala putih? Ilmu yang bisa mengubah wujud manusia menjadi seekor serigala putih. Arah suara lolong serigala itu dari sebelah sana. Berarti aku harus masuk kembali ke tengah hutan ini. Tapi tidak apa, aku akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang itu. Tambah masuk ke dalam hutan ini, tambah seram rasanya. Alangkah tenangnya bila ada Nyi Guru atau Kang Batara. Ini tempat api unggun Ki Sabrang tadi. Tapi Ki Sabrang sudah tidak ada. Mungkin dia sudah lari ketika mendengar lolong serigala itu. Seekor serigala putih. Seekor serigala putih yang besar berdiri di atas tunggul kayu itu. Di sekelilingnya berdiri 10 ekor serigala hitam. Serigala putih itu menunggakkan kepalanya ke arah bulan yang sedang purnama. Kini serigala itu melolong panjang. Pasti binatang itu jelmaan manusia. Serigala itu butuh korban seorang manusia. Bahkan mungkin saja Ki Sabrang sudah dibantai oleh serigala putih itu. Dahan itu patah. Celaka, serigala-serigala itu memandang padaku. Mungkin mereka terkejut mendengar dahan patah yang aku lompati tadi. Aneh, serigala-serigala itu memandangku terus. Mata mereka mengeluarkan cahaya merah. Serigala putih itu berjalan ke arahku, sedangkan yang lain mengikutinya. Mereka sudah semakin dekat. Aku harus cepat mundur. Kalau tidak, aku akan menghadapi bahaya. Celaka, mereka telah mengepungku. Kini serigala putih maju perlahan-lahan ke arahku. Apa maumu? Jangan menolong. Apa maumu, hei serigala siluman? Kawan-kawannya yang lain mulai mengurungku dengan rapat. Tampaknya mereka siap menerkamku. Aku tidak boleh diam. Aku harus menyerang mereka lebih dahulu. Kalau tidak, aku akan habis dirobek-robek mereka. Mereka menerkamku. Serigala putih itu menyerang Wulandari, lalu diikuti oleh serigala-serigala yang lain. Namun Wulandari bukanlah Wulandari kalau dia tinggal diam. Gadis itu menyambut serangan lawan-lawannya dengan mengandalkan jurus-jurus ampuh yang dipunyainya, sehingga ke-11 serigala itu mundur beberapa langkah. Tetapi beberapa lama kemudian, mereka menyerang kembali, sehingga Wulandari kerepotan untuk mengelakkan serangan mereka. Beberapa kali, Wulandari harus melompat mundur ketika binatang-binatang itu menyerang dengan serentak, sehingga murid Nyi Sepi itu tampak dalam bahaya karena tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Ketika seekor serigala menerkam Wulandari persis di mukanya, maka gadis itu kini mempunyai kesempatan untuk melepas ilmu 10 jari dewanya, sehingga pecahlah kepala serigala tersebut. Lalu binatang itu terhempas dan mati. Kawanan serigala yang lain tampak tertegun, seolah-olah mereka tidak percaya kalau Wulandari bisa membunuh kawan mereka. Namun tiba-tiba tampak kejadian aneh. Serigala yang tergeletak di tanah itu hilang perlahan-lahan. Lalu kawan-kawannya yang lain siap kembali menyerang Wulandari. Wulandari terkesiap ketika sebuah kuku tajam merobek lengannya. Darah mengucur dari luka di lengan gadis itu. Namun Wulandari tidak gentar. Dia siap mengadu jiwa. Maka dengan cepat dia rentangkan kedua tangannya. Ilmu 10 jari dewanya kembali menghantam korban. Bahkan berturut-turut Wulandari melepaskan pukulan ilmunya itu, sehingga dengan cepat sudah 6 ekor serigala tewas. Darah terus mengucur dari luka-luka yang dideritanya. Sedangkan serigala putih tampak sibuk menjilat darah Wulandari yang menetes di tanah. Wulandari tampak sudah tidak peduli. Dia menyerang dengan nekat, sehingga serigala-serigala siluman itu tewas semuanya. Hanya tinggal serigala putih yang masih berdiri dengan tegar. Dan ketika Wulandari akan menghantam kepala serigala putih itu dengan ilmunya, tiba-tiba saja pandangan mata gadis itu berkunang-kunang. Tiba-tiba semua gelap. Lalu Wulandari jatuh tidak sadarkan diri. Tanganku luka. Kenapa tanganku luka? Aduh. Tadi
Tadi malam aku berkelahi dengan sekelompok serigala. Apakah aku mimpi? Tapi, aduh, tanganku ini sakit sekali. Aduh, aku tidak mimpi. Aku memang berkelahi dengan serigala. Bagaimana ini? Iya, aku membawa obat penawar luka. Siapa tahu bisa mengobati lukaku ini. Semoga obat ini bisa menyembuhkan lukaku. Aduh. Luka ini terasa pedih setelah bubuk obat ini aku taburkan. Aduh, Nyi Guru, aku tidak tahan sakitnya. Kepalaku, aku pusing. Aku tidak tahu kemana harus aku bawa darah Wulandari ini. Apakah aku bawa pulang ke rumahku, atau aku bawa ke hulu sungai Tembesi? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kemana darah ini akan aku bawa? Untung aku bisa menjilati darah Wulandari yang menetesi tanah tadi malam. Kalau tidak, mungkin kini aku sudah menjadi serigala sampai akhir hayatku. Kisabra. Ada yang memanggil namaku. Kisabra. Suara Mak Rompang, tapi aku tidak melihat wujudnya. Antar darah yang kau bawa itu ke kuburanku di hutanku. Iya. Kuburan. Apakah Mak Rompang itu sudah mati? Bukankah Mak Rompang itu masih hidup? Apakah dia memang sudah mati? Ya, rupanya dia sudah mati. Sehingga selama ini aku tidak bertemu lagi dengan dia. Kalau begitu, buat apa aku repot-repot mengantarkan ini ke kuburannya? Orang yang sudah mati tentu tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Lebih baik aku pulang saja. Kilat itu menyambar punggungku. Aneh, ada kilat di tengah malam begini. Kurang ajar kau. Kalau kau belokkan juga arah lari kuda itu ke desamu, maka malam ini aku sanggup membunuhmu. Sialan, Mak Rompang itu tahu kemana kuda ini aku arahkan. Apa kau tidak mendengar perintahku, Sabra? Iya, dengar. Tapi kemana harus aku antar darah ini? Apa kau tidak mendengar kata-kataku tadi? Iya. Ke kuburan Mak Rompang di hutan Kumbang. Tenanglah. Di mana aku? Kau berada di rumah kami, gadis cantik. Siapa kau, perempuan tua? Tenanglah, kamu aman di gubuk kami ini. Jangan sentuh aku. Kau rupanya sedang ketakutan, gadis cantik. Tapi percayalah, kau aman berada di gubuk kami ini. Aku dan suamiku ini menemukanmu pingsan di tepi hutan kemarin pagi. Kemarin pagi? Kau rupanya terluka, gadis cantik. Tapi lukamu sudah mulai sembuh. Kau siapa? Kau tidak perlu takut. Dia adalah suamiku. Kami semalaman menungguimu. Kau demam, panasmu tinggi. Sehingga berkali-kali kami harus membasahi kain ini untuk diletakkan di keningmu. Aku demam? Iya, demam. Tapi sekarang kau sudah sembuh. Panasmu sudah turun. Tubuhmu sudah tidak panas lagi. Jadi kalian? Iya, tidurlah. Jangan bangun dulu. Badanmu masih belum ada tenaganya. Jadi aku sudah terbaring di sini sejak kemarin pagi. Iya. Kami kasihan melihatmu. Itu sebabnya kami membawamu pulang, lalu merawatmu sampai sekarang ini. Kakek dan nenek berdua sangat baik padaku.
Kami menolongmu karena kasihan. Kami juga dulu mempunyai seorang anak. Bila anak kami itu hidup, tentu dia sudah sebesarmu. Oh, begitu. Sudahlah, kami merawatmu seperti kami merawat anak kami sendiri. Aku jadi berhutang budi pada nenek dan kakek. Jangan kau pikirkan itu. Siapa namamu, Nak? Wulandari. Namamu bagus sekali. Sesuai dengan kecantikanmu. Kalau menilik dari pakaian yang kau kenakan, kami sangka kau laki-laki. Laki-laki pendekar. Tapi kami salah duga. Ternyata kau seorang perempuan. Dan kau tentu seorang pendekar. Kalau boleh aku bertanya, apakah kau terluka karena bertempur dengan orang-orang Singasari? Apakah di sini banyak orang-orang Singasari, Kek? Ya, sepanjang jalan ini sampai ke hilir sungai Batanghari sudah dikuasai oleh orang-orang Singasari. Jadi kau terluka karena bertempur dengan orang-orang Singasari? Tidak. Sudahlah, Pak. Jangan diajak bicara dulu dia. Dia masih letih. Tidak apa-apa, Nek. Saya sudah merasa kuat. Tapi kau mulai mengeluarkan keringat dingin. Tubuhmu belum sehat betul, Nak. Iya. Aku merasa agak pusing. Tidurlah dulu, Nak. Nanti kalau kau sudah sehat, kita berbincang-bincang lagi. Hutan Kumbak. Aku sudah sampai di hutan Kumbak. Tapi aku tidak tahu di mana kuburan perempuan sialan itu. Cahaya. Aku melihat cahaya merah bersinar dari dalam hutan itu. Cahaya apa itu? Sinar itu menerangi seluruh hutan ini. Seolah-olah hutan ini sedang terbakar. Cahaya merah ini berasal dari sebuah batu nisan. Batu nisan. Apakah mungkin ini kuburan Mak Rompang? Di batu nisan ini ada tulisan Rompang. Iya, Rompang. Ini memang kuburan Mak Rompang. Aku sudah sampai di kuburan ini. Kini tugasku selesai. Begitu kendi yang berisi darah Wulandari ini aku letakkan di atas kuburan ini. Ya, selesai sudah. Jangan pergi dulu. Terdengar lagi suara perempuan sialan itu. Jangan pergi dulu. Iya, aku tidak pergi. Dorong batu nisan itu ke kiri. Apa? Dorong batu nisan itu ke kiri. Iya. Tanah kuburan ini terbelah. Ki Sabrang tampak pucat karena tiba-tiba kuburan itu menganga dengan lubang yang besar. Sedangkan di dalam kuburan itu tampak peti mati Mak Rompang. Peti mati. Pasti itu peti mati Mak Rompang. Peti mati itu terbuka tiba-tiba. Jasad Mak Rompang terbujur kaku di dalam peti mati itu. Apa yang harus aku lakukan? Siramkan. Siramkan darah gadis itu ke sekujur tubuhku. Aku mendengar suara Mak Rompang itu lagi di dekat telingaku. Siramkan. 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 Tapi darah ini sudah beku. Bagaimana aku menyiramnya? Siramkan. Siramkan darah itu ke sekujur tubuhku. Apa boleh buat? Akan aku siramkan. Walau darah ini sudah membeku. Dengan perasaan gemetar, Ki Sabrang menuangkan isi kendi kecil itu ke tubuh Mak Rompang yang terbujur kaku di dalam peti matinya. Tiba-tiba darah di dalam kendi kecil itu mengucur deras. Darah itu tidak beku seperti yang diperkirakan Ki Sabrang. Darah itu cair dan segar. Dan ketika cairan darah itu membasahi tubuh Mak Rompang, maka tubuh itu berasap. Kepulan asapnya naik membumbung tinggi ke udara, menutupi cahaya merah yang bersinar dari dalam kuburan itu. Lalu tidak lama,
Tubuh Mak Rompang yang kaku perlahan-lahan menggeliat. Tiba-tiba kelopak mata Mak Rompang dengan cepat terbuka lebar, sedangkan matanya memandang liar ke arah Ki Sabrang. Tubuh yang mulus itu duduk perlahan-lahan. Bahkan kini Mak Rompang sudah berdiri di dalam peti matinya. Dia memandang Ki Sabrang lama sekali. Sementara kulit mukanya mulai berkeriput. Bahkan sekujur tubuhnya kini berkeriput. Perlahan-lahan Mak Rompang menjadi tua. Bahkan tua sekali. Dengan suara parau, dia mengucapkan terima kasih. Dan seketika itu juga, tubuh itu hilang. Sinar merah pun hilang. Sedangkan kuburan itu dengan cepat tertutup kembali. Hilang dia. Padahal aku belum sempat bicara tentang pertolongan yang aku butuhkan. Sialan. Kau tampak segar sekali pagi ini. Rupanya kau tidur nyenyak sekali malam tadi. Tubuh saya memang terasa sudah segar, Nek. Sehingga pagi-pagi sekali saya sudah mandi. Kalau tubuhmu sudah terasa segar, marilah. Aku sudah siapkan minuman hangat untukmu. Terima kasih, Nek. Saya sudah merepotkan nenek suami istri selama saya di sini. Tidak. Ayo, minumlah. Iya, terima kasih. Tapi suami nenek kemana? Pagi-pagi sekali, dia sudah pergi ke hutan mencari kayu kering. Rajin sekali kakek itu. Setiap pagi kami berangkat ke hutan. Jadi nenek seharusnya juga sudah harus pergi ke hutan? Iya, tapi tidak apa-apa. Aku harus menjagamu di sini. Minumlah. Iya, terima kasih, Nek. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Supaya tubuhmu hangat. Iya, Nek. Minuman ini menghangatkan perut saya, sehingga tubuh saya bertambah segar rasanya. Tampaknya kau sudah berkemas-kemas, Wulandari. Iya, Nek. Saya harus melanjutkan perjalanan saya, karena ada tugas yang harus saya selesaikan, Nek. Sebenarnya aku mengharapkan kau masih tinggal di sini beberapa hari lagi. Bahkan kami mengharap kau sudi tinggal di sini bersama kami. Karena kami anggap sebagai pengganti anak kami yang sudah meninggal. Nenek, saya sangat terharu dengan kebaikan nenek dan suami nenek terhadap saya. Sehingga rasanya ingin saya memenuhi permintaan nenek. Tapi ada tugas yang sangat berat yang harus saya laksanakan, Nek. Sehingga saya tidak bisa berlama-lama tinggal di rumah nenek ini. Jadi saya mohon maaf pada nenek. Karena saya tidak bisa memenuhi permintaan nenek berdua. Iya, kalau begitu alasanmu, Wulan, pergilah. Tapi kalau tugasmu sudah selesai, mampirlah kemari. Kami ingin sekali berbincang-bincang denganmu. Bahkan kalau kau bersedia, kami akan mengangkatmu menjadi anak kami. Nenek, kebaikan nenek tidak akan saya lupakan. Dan kalau boleh saya tahu, siapakah nama nenek? Panggil saja aku Nyi Rupas. Iya. Sedangkan suamiku bernama Kinala. Baiklah, Nyi Rupas. Sampaikan salamku untuk Kinala, karena aku tidak sempat pamitan pada beliau. Ya, nanti aku sampaikan. Iya, saya pergi, Nyi Rupas. Iya, Wulan. Hati-hati di jalan ya. Iya, Nyi. Terima kasih. Kasihan, nenek itu masih berdiri di pintu gubuknya. Dia sangat sedih aku tinggalkan. Gubuk nenek itu hilang. Dan nenek itu juga tidak ada. Yang tampak hanya hutan belantara. Siapa mereka? Aku sudah ditolong oleh siapa sebenarnya? Ki Sabrang! Ada apa, pengawal? Ki Sabrang, ada orang yang ingin bertemu Ki Sabrang. Malam-malam begini? Iya, Ki, iya. Siapa? Maaf, Ki. Tidak tahu siapa orang itu. Aku kan sudah bilang padamu, jangan izinkan orang menemuiku malam-malam kalau orang itu tidak dikenal. Baik, Ki Sabrang, saya permisi, Ki. Maaf, Nini. Ki Sabrang tidak bisa menerima Nini malam-malam begini. Karena Ki Sabrang sudah tidur. Majikanmu sombong sekali. Ki Sabrang sudah tidur, Nini. Bilang pada majikanmu bahwa aku yang mau menemuinya malam ini. Tidak bisa, Nini. Majikanku sudah tidur. Tidak bisa diganggu, Nini. Kalau begitu, aku akan masuk tanpa harus izin kamu. Tunggu. Tidak boleh masuk.
Nenek itu berjalan bagaikan angin masuk menerobos dinding. Apakah aku sedang berhadapan dengan siluman atau dedemit? Kenapa aku jadi takut malam ini? Padahal aku berada di rumahku. Nah, aku mendengar lagi lolong serigala itu. Apakah serigala siluman itu akan datang lagi kepadaku? Padahal aku sudah berhasil kembali jadi manusia setelah mempersembahkan darah Wulandari kepada Mak Rompang. Apa itu? Seperti ada orang melintasi belakangku. Kenapa aku jadi bingung begini? Sabrang! Siapa? Sabrang! Ini aku. Mak Rompang? Aku datang untuk memenuhi janjiku. Aku memang menunggu-nunggu, Mak Rompang. Apa yang kau bingungkan, Sabrang? Aku takut karena Gandini, Tembong, Batara serta kawan-kawannya yang lain membentuk pasukan di Tegalsari. Mungkin mereka akan menyerbu kemari lalu merebut kedudukanku. Oh, itu. Nanti akan aku selesaikan. Sekalian aku balas dendam pada mereka. Betul itu, Mak Rompang? Betul. Tapi ingat, tadi aku mau masuk kemari dihalang-halangi oleh pengawalmu. Rupanya Mak Rompang akan menemuiku tadi. Tapi biarlah, akan aku marahi pengawalku itu nanti. Tidak usah, karena pengawalmu sudah aku bunuh. Tidak usah cemas. Aku hanya sedang mencoba keampuhan ilmuku setelah mendapat siraman darah segar dari gadis yang cantik itu. Ternyata ilmuku bertambah ampuh. Tunggu! Mak Rompang hilang menembus dinding kamarku. Apakah aku sudah sampai di tempat yang aku tuju? Kisanak, apakah ini jalan menuju dermaga Sungai Batanghari? Betul. Kisanak mau kemana? Mau ke dermaga. Untuk apa? Kenapa? Apakah tempat itu berbahaya? Agak berbahaya, karena orang-orang Singasari sedang membongkar muatan dari kapal-kapal mereka. Barang-barang apa? Ya, mungkin barang-barang untuk pasukan mereka yang sedang bersiap-siap untuk menyerbu kota raja. Sebaiknya Kisanak jangan ke sana, karena mereka selalu curiga bila ada orang yang tidak mereka kenal memasuki tempat itu. Terima kasih atas keterangan Kisanak. Apa yang Kisanak cari di dermaga itu? Aku akan mengunjungi makam kakakku yang dikubur di bawah pohon bungur di dekat dermaga. Oh, makam itu? Iya. Kenapa? Apakah Kisanak tahu makam itu? Semua orang di sekitar tempat ini tahu makam itu. Pasti Kisanak orang Dharmasraya ya? Iya, aku dari Tegalsari. Di bawah pohon bungur itu adalah makam seorang perwira muda kerajaan Dharmasraya yang hebat. Dulu beberapa tahun yang lalu telah terjadi pertempuran dahsyat di sana. Pertempuran yang benar-benar mengerikan untuk dilihat. Pertempuran itu berjalan selama 2 hari 2 malam. Sehingga banyak kedua belah pihak kehilangan prajuritnya. Bahkan mereka kehilangan perwira-perwira andalan mereka yang gugur di dalam perang itu. Salah satunya adalah kakak Kisanak itu. Kalau tidak salah namanya... Perwira muda itu bernama Purnala. Betul. Namanya memang Purnala. Kisanak ternyata memang saudara perwira muda itu. Seorang perwira yang gagah berani. Kisanak harus bangga punya kakak seperti dia. Sayang dia gugur terlampau cepat. Padahal kita butuh orang-orang seperti dia untuk menghadang musuh yang datang bagaikan gelombang air bah ini. Baiklah, aku akan ke sana. Hati-hati Kisanak. Jangan sampai diri Kisanak menjadi korban sia-sia di dermaga itu. Terima kasih atas peringatan Kisanak terhadap diriku. Rupanya pertempuran 2 tahun yang lalu itu memang benar-benar mengerikan. Kalau saja waktu itu aku menyaksikan, mungkin aku pingsan. Tapi aku bangga juga mendengar cerita orang tadi, bahwa pasukan Mentilin benar-benar memberikan perlawanan gigih terhadap musuh mereka. Aku sudah hampir sampai. Aku sudah melihat tiang-tiang kapal layar di kejauhan. Di sekitar pelabuhan itu dijaga oleh prajurit-prajurit Singasari. Di mana kuburan Kang Purnala? Itu pohon bungur. Pohon itu sedang berbunga lebat. Aku harus ke sana. Pasti di bawah sana kuburan Kang Purnala. Pohon bungur itu berada agak dekat dermaga. Berarti aku harus melewati penjagaan prajurit-prajurit Singasari. Bagaimana caranya? Aku tidak menduga
kalau penjagaan mereka terlampau ketat. Akan aku coba. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Asal minta izin pada 80. prajurit yang menjaga di sekeliling dermaga. Akan aku coba seperti yang dilakukan orang itu. Sebentar lagi, aku akan sampai di tempat penjagaan itu. Aku harus berusaha supaya aku tidak gugup. Jantungku berdebar keras. Semoga prajurit ini tidak melihat kegugupanku. Berhenti. Kasar sekali cara prajurit ini memanggilku. Mau kemana? Wulandari menghentikan langkahnya. Dia memperhatikan sekeliling. Seluruh mata prajurit penjaga dermaga tertuju padanya. Wulandari tampak gelisah, tapi dia mencoba menenangkan dirinya. Mau kemana kamu? Kasar sekali prajurit ini. Kalau saja dia hanya sendiri, maka sudah aku patahkan batang lehernya. Apa kau tuh, Mau ke sana? Ke sana itu, kemana? Ke bawah pohon bungur itu. Untuk apa kamu ke sana? Untuk melihat kuburan kakakku. Oh, silakan. Prajurit itu curiga padaku. Aku harus hati-hati. Jangan sampai aku membuat gerakan yang mencurigakan mereka. Tidak salah lagi. Ini pohon bungur yang dikatakan oleh Kang Batara. Pohon ini besar sekali dan sedang berbunga. Sungguh indah. Semua dahan pohon ini ditutupi oleh bunga yang berwarna ungu. Kuburan. Mana kuburan Kang Purnala? Di semak-semak itu ada kuburan. Mungkin itu kuburan Kang Purnala. Ya, ini kuburan Kang Purnala. Di sini terpahat indah nama Kang Purnala. Entah siapa yang mahatnya. Kang Purnala, aku datang. Walau kedatanganku ini bukan dalam suasana damai. Negeri kita masih diselimuti oleh peperangan, Kang. Kang Purnala, aku berharap Kang Purnala tidak bersedih hati. Karena aku datang kemari untuk meletakkan jimat Kang Purnala ini di atas batu nisan kuburan Kang Purnala. Jimat yang sebenarnya bukan hak aku. Walau jimat ini sudah Kang Purnala relakan untuk aku simpan. Namun setiap saat jimat ini selalu menggelisahkanku, selalu menghantuiku. Seolah-olah bencana mengintipku setiap saat. Hingga berkeputusan untuk mengembalikan jimat ini kepada Kang Purnala. Semoga Kang Purnala bisa tentram di alam sana. Semoga Kang Purnala diberikan tempat yang bagus oleh Sang Pencipta sebagai pahlawan peperangan di hilir Sungai Batanghari ini. Kang Purnala, aku tidak bisa berlama-lama karena prajurit-prajurit Singasari itu mulai mendatangiku. Mungkin mereka curiga aku berlama-lama di kuburan Kang Purnala ini. Kang, selamat tinggal. Aku harus kembali ke kampung halaman kita. Bangun. Prajurit tadi lagi. Mengapa kamu berlama-lama duduk di kuburan ini? Ayo bangun. Iya. Siapa kamu sebenarnya? Kan aku sudah bilang bahwa aku adalah adik dari orang yang dimakamkan di kuburan ini. Buka capingnya. Aku ingin melihat wajah perempuan ini. Ternyata kamu seorang gadis cantik. Betul kamu adik dari orang yang dimakamkan di kuburan ini? Iya. Kamu tahu kenapa kakakmu itu dikuburkan di sini? Tahu? Bagus. Dia itu tewas ketika melawan pasukan Singasari di hilir Sungai Batanghari ini. Sehingga dia dikuburkan di sini. Dia tewas dalam peperangan. Berani kamu membantah keteranganku. Siapa kamu sebenarnya, gadis cantik? Namaku Rembulan Telaga Sore. Oh, namamu bagus. Cocok dengan kecantikan cantik kamu. Nah, apa yang kamu lakukan di kuburan ini sebenarnya? Mengunjungi kuburan ini. Karena sejak kematian kakakku ini, aku belum pernah datang kemari. Kamu jangan bohong. Bohong? Apa maksudmu? Kamu datang kemari bukan mengunjungi makam ini, tetapi memata-matai kegiatan kami di dermaga. Kisanak, jangan menuduhku sembarangan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa? Kami tangkap karena memata-matai kami. Celaka. Aku dalam bahaya. Ayo, jalan. Mau kalian bawa kemana aku? Kamu tawanan kami. Ayo jalan. Kalau aku tidak mau? Kamu jangan main-main dengan aku. Kamu harus tahu bahwa aku adalah seorang perwira Singasari yang menjadi komandan di dermaga ini. Aku tidak peduli. Jangan halangi jalanku. Oh,
Rupanya kamu meremehkan aku ya. Aku tidak menantang ke sana. Tapi aku tidak mau ditangkap. Karena aku tidak punya salah apa-apa. Kamu mata-mata kerajaan Dharmasraya. Itu sebabnya kami tangkap. Aku tidak mau ditangkap. Jangan. Biar aku yang menangkap si cantik ini. Supaya kulitnya tidak lecet. Aku harus hati-hati. Aku tidak boleh anggap enteng. Mereka banyak. Sedangkan aku sendiri. Rupanya kamu juga punya ilmu silat. Gerakan-gerakanmu bagus untuk menarik. Mari, dekat kemari. Aku ingin melihat gerakanmu lebih dekat lagi. Nih, aku mendekat. Seranganmu cukup berbahaya. Mari, kita bermain-main bareng beberapa jurus. Aku sudah siap sejak tadi menghadapimu. Wulandari dan perwira Singasari itu sudah bersiap untuk mengadu kepandaian. Perwira itu masih menganggap enteng Wulandari. Sedangkan Wulandari sudah bersiap-siap dengan jurus-jurus mautnya. Tampaknya gadis itu tidak akan main-main dan tidak akan membuang waktu. Ketika sebuah tendangan kaki kiri dilepaskan oleh Wulandari persis lurus ke arah dada, perwira itu hanya memiringkan sedikit badannya, sehingga serangan Wulandari luput dari sasaran. Namun perwira itu tertipu, karena serangan berikutnya menyusul ke arah kepalanya. Ketika tendangan kaki kanan Wulandari mengarah ke muka, perwira itu terhuyung ke belakang dengan pandangan berkunang-kunang. Wulandari tidak menyia-nyiakan waktu. Ia melompat tinggi, lalu kedua kakinya meluncur lurus bagaikan dua ujung tombak yang siap menghantam tubuh lawannya. Namun perwira itu cepat berguling, sehingga lepaslah dia dari bahaya maut. Melihat kejadian yang tidak menguntungkan itu, serentak 10 anak buahnya maju mengepung Wulandari dengan tombak siap di tangan. Namun tiba-tiba 4 orang rubuh seketika dengan batok kepala mereka pecah terkena serangan ilmu 10 jari dewa. Kawan-kawan mereka terkesima, sementara Wulandari melambung tinggi lalu menghilang di semak-semak. Semoga barang-barang keperluan perang itu bisa cepat dibongkar. Lalu barang daganganku dimuat hari ini juga. Mengapa perwira Singasari itu tergeletak di sana? Apa yang terjadi? Kisanak, apa yang terjadi? Baru saja aku diserang oleh seorang mata-mata kerajaan Dharmasraya. Mata-mata kerajaan Dharmasraya? Iya. Nampaknya Kisanak terluka. Iya. Kisabrang. Dadaku terasa akan pecah. Mari. Aku tolong Kisanak berdiri. Duduk saja dulu ya. Kamu masih terluka. Terima kasih. Siapa yang menyerangmu Kisanak? Dia mengaku bernama Rembulan Telaga Sore. Dia sampai kemari. Kenapa Kisabrang? Perempuan itu sangat berbahaya. Kisabrang kenal dia? Dia pernah mengacau di perkemahan Kisanak Keling dan Ki Kunjara. Celaka. Pantas ilmunya hebat sekali. Sekarang mana dia? Dia lari ke semak-semak itu. Mereka masih mengejarku, tapi tampaknya mereka mulai kehilangan jejakku. Mereka berpencar. Mereka menghukum tempat aku hilang tadi. Salah seorang prajurit itu mendekati tempatku ini, tapi dia masih belum melihat aku. Kebetulan prajurit ini yang pertama-tama mencegatku tadi. Berhenti! Kau? Iya, aku. Kau akan aku tangkap. Akan aku bawa kepada komandanku. Bawalah aku. Iya. Kau permainkan aku. Mengajar. Baik, aku juga tidak mau berlama-lama meladenimu. Nah, ini upahmu menangkapku tadi. Pergilah kau ke akhirat. Rasakan olehmu ilmu 10 jari dewa, sehingga kau bisa berjalan ke akhirat. Prajurit-prajurit yang lain masih mencariku. Lebih baik aku menghindar. Sudah setengah hari aku berjalan, tapi aku belum juga menemukan rumah Nyi Rupas dan Kijana. Apakah memang mereka itu penghuni hutan ini? Nah, kalau tidak salah, di sini rumah Nyi Rupas itu. Ini batu tempat Nyi Rupas duduk kemarin. Tapi sekarang yang ada di sini hanya hutan belantara. Sudahlah. Aku tidak usah menemui mereka lagi seperti janjiku pada Nyi Rupas. Wulandari! Suara Nyi Rupas. Wulandari!
Nirupas memanggilku, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Wulandari, aku di sini. Sudahlah, aku tidak tahu di mana Nirupas itu berada. Atau Nirupas adalah orang bunian penghuni hutan ini. Oi! Nah, itu Nirupas. Nyi, aku di sini. Kemarilah. Iya, Nyi. Aneh, jarakku dengan Nirupas masih saja jauh. Padahal dia tadi berdiri di sini. Wulandari, aku di sini. Kini Nirupas ada di sebelah sana. Apakah dia sedang menjajal ilmuku? Baik, aku akan sampai dalam sekejap di tempat dia berdiri. Nirupas, jangan pergi lagi. Aku sudah letih mengejar Nirupas. Wah, ternyata kamu memang hebat. Lompatan-lompatanmu luar biasa. Jarang aku bisa melihat gadis tangkasmu ini, Wulandari. Nah, mari aku kenalkan pada kerabatku yang lain. Sebuah kampung. Tadi kampung ini tidak ada. Mungkin aku sedang memasuki kampung orang bunian. Wulandari bersikap hati-hati di tengah perkampungan para siluman itu. Bahkan dia tampak bersiap menghadapi segala kemungkinan yang membahayakan dirinya. Ini benar-benar perkampungan para siluman. Baru kali ini aku melihat perkampungan mereka. Kenapa kamu diam saja? Ayo, kemarilah. Akan aku perkenalkan kau dengan orang-orang di sini. Iya, Nirupas. Orang-orang kampung ini memandangku dengan curiga. Bahkan mereka menghindar bila berbalasan denganku. Kemarilah, jangan berjalan seperti orang ketakutan begitu. Maaf, Nirupas. Orang-orang di sini seperti curiga melihat kehadiranku. Itu karena mereka belum mengenalmu. Lalu, sekarang kita kemana, Nyi? Kita temui tetua dusun ini. Iya. Aku merasa berjalan di atas angin. Tanah yang aku injak seperti tidak ada. Kenapa kau, Wulan? Aku agak susah berjalan di sini. Tanah yang aku injak serasa lunak sekali. Aku tahu kau belum terbiasa berjalan di dusun kami ini. Tapi lama-lama tidak akan aneh bagimu. Iya. Nah, kita sudah sampai. Inikah rumah tetua dusun ini, Nih? Iya. Rumah ini besar dan halamannya bersih. Tapi rumah ini seperti tidak berpenghuni. Mari kita naik. Oh, selamat datang di dusun kami, Wulandari. Ki Jana? Iya, Wul. Ki Jana lah yang jadi tetua dusun ini. Aneh. Kami senang kau telah memenuhi janjimu untuk mampir lagi kemari. Tapi saya belum pernah datang ke dusun ini. Saya hanya ingin mampir ke rumah Ki Jana di tepi jalan sana. Tapi saya... Memang, rumah kami bukan di sana. Rumah kami yang sebenarnya adalah di dusun ini. Baiklah, Ki Jana. Nirupas, saya sudah memenuhi janji saya bahwa saya akan mampir kembali setelah saya pulang dari dermaga Sungai Batanghari. Kini saya ingin mohon diri untuk pulang ke kampung saya. Kau rupanya ragu-ragu berada di dusun kami ini, Wulandari. Baiklah, kami akan katakan padamu maksud kami yang sebenarnya. Apalagi yang akan aku hadapi sekarang ini? Dusun kami ini memang tidak pernah bisa dilihat oleh orang luar selain warga dusun ini. Atau orang-orang yang hanya mendapat restu dari kami bisa melihat dan datang ke dusun ini. Iya, Wulan. Kami mengizinkan kamu masuk ke dusun kami ini karena kami suka padamu. Kami menolongmu bukan karena kamu mirip dengan anak kami yang meninggal, seperti yang aku ceritakan padamu. Tetapi karena kami memang suka padamu. Jadi, mana anak perempuan Nirupas itu? Yang meninggal itu sebenarnya bukan anak kami, tapi Purnala. Kang Purnala? Apa hubungannya dengan Kang Purnala? Bukankah Purnala sudah meninggal, Wulandari? Iya, Nirupas. Tapi apa hubungan Nirupas dan Ki Jana dengan Kang Purnala? Purnala sering kemari, sehingga Purnala sudah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Maaf, Nyi. Saya tambah tidak mengerti. Apa maksud Nirupas dan Ki Jana ini? Wulandari, kami memang sudah menganggap Purnala sebagai anak kami sendiri, sehingga kami memberinya sebuah jimat sebagai tanda
bahwa dia adalah anak angkat kami. Tapi sayang, dia tewas dalam peperangan. Jimat? Iya, jimat yang kau letakkan di batu nisan Purnala adalah jimat pemberian kami. Tapi sayang, dia tidak begitu yakin dengan keampuhan jimat itu, sehingga dia tewas. Jadi, jimat yang aku bawa itu? Iya, jimat yang kau letakkan di batu nisan Purnala. Kini kalau kau tidak keberatan, kau akan kami angkat sebagai anak kami. Untuk itu akan kami beri sebuah jimat padamu sebagai tanda ikatan. Tapi kami tahu, Wulan, bahwa di antara kita ada perbedaan. Perbedaan dunia tempat kita hidup. Tapi apa salahnya kalau kami memberikan sebuah jimat padamu sebagai tanda penjaga diri? Terimalah pemberian kami ini, Wulandari. Semoga jimat ini ada manfaatnya bagimu di kemudian hari. Iya, ambillah, Wulan. Jarang orang yang kami berikan jimat seperti ini. Baiklah, Nyi Rupas. Nah, pakailah ini di jari manismu. Indah sekali cincin ini. Batu permatanya berwarna merah delima. Itu memang batu permata merah delima. Nah, cocokkan di jari manismu. Cincin ini seperti telah diukur sebesar jari manisku. Cincin itu memang sudah disiapkan oleh Kijana untukmu. Lama aku menciptakan jimat itu untukmu, Wulandari. Batu permatanya aku ambil dari mahkota gajah putih di negeri Syam. Sehingga permata delima itu bukanlah permata biasa. Apakah khasiat jimat ini, Kijana? Salah satu khasiatnya adalah penawar racun. Terima kasih. Sekarang, kalau kau ingin beristirahat, sudah aku siapkan sebuah tempat untukmu. Maaf nih, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus kembali ke kampungku. Kami jadi kecewa kalau kau menolak tawaran ini. Lain kali aku akan datang lagi kemari nih. Biarlah, Nyi. Wulandari pasti akan datang lagi ke dusun ini. Ya, pergilah kalau begitu. Hati-hati, akan ada bahaya yang sangat besar yang akan kau temui nanti. Dan ingat, kalau kau meninggalkan dusun ini, harus lihat ke depan terus. Jangan melihat ke belakang. Iya nih, rasanya sudah jauh aku melangkah. Kata Nyi Rupas, aku tidak boleh melihat ke belakang. Rasanya aku jadi ingin melihat ke belakang. Apa yang akan terjadi kalau aku melihat ke belakang? Dusun itu hilang. Yang adanya sebuah jurang yang dalam. Jadi dusun itu berada di atas jurang. Pantas ketika aku berjalan di dusun itu, aku seperti berjalan di awang-awang. Bagaimana kalau aku tadi terjatuh ke dalam jurang? Dusun apa itu sebenarnya ya? Apa yang aku lihat ini? Sejak tadi mengganggu penglihatanku. Jangan mundur begitu. Kelompok Sayap Garuda ini beri pukulan bagi pasukan musuh yang mencoba menyerang kalian. Ayo, jangan takut. Hadang gerak maju mereka. Nah. Bayangan itu tampak lagi. Perempuan itu berdiri lagi di ujung alun-alun ini. Batara, mau kemana? Kiludira, mau kemana? Maaf, Ki. Saya mau ke ujung alun-alun ini sebentar. Apakah latihan mereka sudah selesai? Belum, Ki. Biar mereka terus latihan dipimpin oleh Tembong. Oh ya, dan aku lihat latihan mereka bertambah hari bertambah bagus, Batara. Itu karena semangat mereka tinggi, Kiludira. Semangat mereka memang tinggi, dan perempuan itu kelihatan lagi. Maaf, Ki. Saya ke ujung alun-alun ini sebentar. Iya, silakan. Di sini bayangan perempuan itu muncul. Kang? Kamu yang sejak tadi berdiri di sini, Andita? Iya, Kang. Kau tampak gelisah, Andita. Kang, ada kabar buruk. Mak Rompang sudah bangkit. Hah? Bukankah dia... Ada kekuatan lain yang menolongnya, sehingga dia bangkit dalam bentuk seorang tua. Itu berarti dia bangkit dalam keadaan sangat ganas. Aku hanya mengabarkan itu. Terima kasih. Kini pergilah cepat. Pergi? Apa maksudmu? Pergilah cari kitab yang dimaksud di dalam petunjuk kulit rusa itu. Kitab itu sudah ditemukan. Kalau begitu, carilah petunjuk di dalam kitab untuk menghentikan keganasan Mak Rompang. Apakah Mak Rompang akan membuat bencana? Kalau melihat tanda-tandanya, dia memang akan membuat bencana. Aku tidak bisa lama-lama. Aku pergi. Andita sudah pergi. Gadis itu tampak murung sekali. Berarti bahaya besar sedang mengancam. Aku harus segera ke Prakasore. Guru dan Wulandari harus tahu berita ini.
Tampaknya kau bicara dengan seorang di ujung alun-alun ini tadi, Batara. Tapi aku tidak melihat orang yang kau ajak bicara. Aku hanya sedang merapalkan ilmuku, Ki Ludira. Oh, pantas kau komat kami seperti orang sedang bicara. Nanti sore, aku akan kembali dulu ke tempatku, Ki Ludira. Kembali? Bukankah kau bilang bahwa kau akan tinggal di sini selama 3 purnama untuk melatih pemuda-pemuda itu, Batara? Iya, tapi ada keperluan yang sangat mendesak. Sehingga aku harus kembali. Lama kau pulang ke tempatmu, Batara? Kalau urusanku sudah selesai, aku akan segera datang lagi kemari. Baiklah. Kami juga kehilanganmu. Kalau kau lama-lama meninggalkan kami, kapan kau berangkat? Nanti sore aku berangkat. Cepat sekali, Batara. Sudah sampai kau, anakku? Sudah, Rama. Bertemu kau dengan Batara? Iya, bertemu, Rama. Dia percaya apa yang kau sampaikan? Kang Batara tampak terkejut. Bagus, berarti dia percaya dengan berita yang kau sampaikan. Sekarang, apa yang bisa saya bantu, Ramanda? Duduklah di sini. Iya. Selepas senja nanti, dia pasti datang. Orang-orang dusun kita, bagaimana, Rama? Mereka juga sudah siap menunggu. Mereka siap menghadapi Nyai Dusila. Kembali kita akan berhadapan dengan orang-orang Nyai Dusila. Tidak usah takut. Aku yakin kita akan bisa menghadapi mereka. Apakah Mak Rompang akan ikut dalam barisan Nyai Dusila, Rama? Sudah tentu. Apalagi kalau kau bertemu dengan Mak Rompang di dunia sana. Tapi Mak Rompang tidak akan bisa sampai ke tempat kita ini. Karena dia berasal dari orang-orang yang terkutuk. Dia berasal dari golongan rendah. Sedangkan kita bukan berasal dari sana. Kita berasal dari atas angin. Derajat kita lebih tinggi dari Mak Rompang. Kalau begitu, yang kita hadapi tidak seberat yang saya duga. Tampaknya kau mulai yakin, anakku, untuk dapat menghadapi Nyai Dusila. Iya, kalau tanpa Mak Rompang, aku yakin. Ramanda. Ada apa, anakku? Kenapa lampu-lampu di dusun kita tidak dihidupkan oleh penjaga dusun itu? Dia malah berteriak-teriak supaya lampu-lampu tidak dinyalakan. Itu pertanda senja telah datang. Bukankah seharusnya lampu-lampu dinyalakan bila senja datang? Gila bumi! Jangan hidupkan lampu! Kenapa begitu, Ki? Senja telah datang! Saya masih tidak mengerti maksudnya, Rama. Maksudnya sebentar lagi Nyai Dusila akan datang. Dia akan repot memasuki dusun ini bila lampu-lampu kita matikan. Oh, begitu. Kira Bumi dan anaknya Andita duduk di dalam rumah mereka. Pandangan mata keduanya tertuju pada puncak Bukit Patah, bukit tempat hunian. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak satu pun lampu di desa itu yang dihidupkan. Kau datang sendiri, Batara? Iya, Nyi Guru. Kau tidak bertemu dengan Wulandari? Tidak, Nyi Guru. Aku agak cemas memikirkannya. Sudah 1 minggu dia pergi, belum juga kembali kemari. Rupanya Wulandari jadi juga pergi ke sana, Nyi Guru. Iya. Dia selalu gelisah bila jimat Purnala itu masih di tangannya. Kabar apa yang membawamu pulang kemari, Batara? Apakah ingin mengajak aku dan Wulandari bergabung dengan pasukanmu? Bukan, Nyi Guru. Bukan itu. Ada kabar yang lebih penting yang akan aku sampaikan pada Nyi Guru. Kabar apa? Kabar buruk, Nyi Guru. Tentang Wulandari? Bukan, tentang Mak Rompang. Kenapa lagi perempuan siluman itu? Dia bangkit lagi dalam keadaan tua. Hah? Dari mana kamu tahu? Dari Andita, Nyi Guru. Masih bertemu kau dengan gadis itu, Batara? Dia yang mencariku, Nyi Guru. Lalu dia mengabarkan berita ini. Kabar ini bisa betul, bisa juga bohong. Tetapi lebih baik kita waspada. Karena bila Mak Rompang dalam keadaan tua, maka dia sedang mencapai ilmu yang paling ganas. Andita juga mengatakan begitu, Nyi Guru. Banyak tahu juga gadis siluman itu tentang Mak Rompang. Lalu apa lagi katanya padamu? Katanya inilah saat Mak Rompang yang sulit untuk dihadapi. Cara satu-satunya hanyalah mengikuti petunjuk di dalam kitab Dua Mustika untuk bisa menghadapi Mak Rompang. Sekali lagi dia banyak tahu tentang Mak Rompang. Bahkan dia tahu tentang kitab Dua Mustika yang kita miliki. Baik, akan kita ikuti pesan gadis siluman itu. Tetapi kini yang paling penting, kita harus mencari Wulandari. Dia masih berada di luar padepokan ini. Sedang bahaya besar, sedang mengintai kita. Biar saya yang mencarinya, Nyi Guru. Kau tidak bisa pergi sendirian, Batara. Mak Rompang bisa muncul tiba-tiba di hadapanmu. Tapi, Nyi Guru... Biar aku yang menemanimu. Tidak usah, Nyi Guru.
Biar saya yang mencari Wulandari bersama dengan Aki Patok. Aki Patok? Ya, pergilah. Walau aku kurang yakin kemampuan Aki Patok bila bertemu dengan Mak Rompang. Nyi Guru jangan khawatir. Saya akan mencari Wulandari sampai temu. Hati-hati, Batara. Aku sangat mencemaskan berita yang kau bawa ini. Walau berita ini belum tentu kebenarannya. Iya, Nyi Guru. Lihat, Andita. Mereka mulai turun dari perkampungan mereka. Oh iya, mereka mulai turun dari Bukit Patah. Mereka turun berliku-liku menuruni bukit itu. Mereka turun membawa lampu, persis seperti kunang-kunang. Kau dengar, Andita? Ya, Rama. Tetabuhan sudah dibunyikan. Sebentar lagi penghuni lembah Maratap ini akan berperang dengan penunggu Bukit Patah. Mereka mulai mengepung dusun kita, Andita. Mereka mulai mengepung, tapi mereka tidak tahu jalan masuknya. Siapakah yang memakai jubah berwarna biru itu, Rama? Itu Nyai Dusila. Tapi yang berbahaya bukan dia. Lihat, yang berjalan paling depan. Yang memakai baju serba hitam itu, Rama? Iya, yang berjubah hitam dan bertutup kepala hitam. Siapa itu, Rama? Dia itu bernama Ki Jangkor, tetua dusun Bukit Patah. Apa kehebatannya, Rama? Kehebatan laki-laki tua itu terletak pada kepalanya. Kepala? Iya, di kepalanya hanya ada satu mata. Bila dia buka tutup kepalanya itu, maka matanya mengeluarkan sinar biru. Sinar itu bisa menghancurkan apa saja yang terkena. Mari, kita bersiap bersama para penghuni dusun yang lain untuk menyambut serangan mereka. Iya, Rama. Rabumi, suruh anakmu keluar. Kenapa harus aku yang disuruh keluar, Rama? Entahlah. Suruh dia keluar. Kalau dusunmu ini ingin selamat. Biar aku temui dia, Rama. Supaya dusun kita selamat. Jangan. Itu hanya pancingan. Supaya mereka melihat dari mana kau keluar. Sehingga mereka tahu jalan masuk ke dusun ini. Oh iya, mereka tidak melihat jalan masuk kemari. Andita, mereka bertambah banyak. Mereka banyak sekali, Rama. Lihat, masih banyak yang turun dari puncak gunung itu. Turun seperti kunang-kunang. Mereka meminta bantuan dari dusun yang lain juga. Sehingga rombongannya Dusila bertambah banyak. Mereka membakar dusun kita, Rama. Mereka membakar dusun kita. Mereka mempergunakan api Sikulambai. Api itu melompat ke sana kemari. Seolah-olah api itu mempunyai mata dan kaki, Rama. Itu api Sikulambai, anakku. Api yang bisa disuruh-suruh. Sekeliling dusun kita menjadi marak. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa membakar dusun kita. Dusun kita telah dipagar dengan pagar gaib buatan orang-orang penghuni lembah Maratap. Aki Patok, kemana Aki Patok membawaku? Tenang sajalah, Batara. Kau akan sampai di tempat yang kita tuju. Aki Patok berlari bagaikan angin, sehingga aku susah duduk di punggungnya yang berbulu kasar ini. Aki Patok, bukankah kita harus menuju Sungai Batanghari? Iya. Tapi rasanya ini bukan jalan ke sana. Kita berbelok kemari sebentar. Rasanya ini jalan ke arah lembah Maratap, Aki. Ingatanmu masih kuat, Batara. Walau kita berjalan di tengah malam seperti ini. Kenapa kita harus berbelok kemari, Aki Patok? Apa kau tidak melihat, Batara? Langit di atas lembah Maratap memerah. Tidak, aku hanya melihat kegelapan malam. Iya, maaf. Kau melihat dengan mata kasarmu, Batara. Karena lembah Maratap tidak bisa dilihat begitu. Sekarang, hening ciptalah. Bersemedilah, lalu lihat dengan mata hatimu. Kalau begitu, berhentilah, supaya aku bisa duduk bersemedi. Bersemedilah di atas punggungku saja, Batara. Sementara aku tetap berlari. Aku akan atur supaya kau akan tetap duduk tenang di atas punggungku ini, walau dalam semedi sekalipun. Baiklah, Aki. Batara duduk bersemedi di atas punggung harimau yang bernama Aki Patok
seekor harimau besar dan gagah. Walau umur binatang itu sudah mencapai 60 tahun lebih, lompatan-lompatan Aki Patok menderu membelah kesunyian malam. Kecepatan Aki Patok berlari sungguh menakjubkan. Namun Batara yang duduk bersila di punggungnya tidak bergeming sedikit pun. Langit malam diterangi oleh cahaya bulan sabit yang samar-samar. Sedangkan bintang bertaburan di langit. Dengan cahayanya yang sayup-sayup sampai, tidak ada cahaya merah membumbung tinggi di atas lembah meratap. Seperti yang dikatakan oleh Aki Patok. Ketika mereka melintas di dekat lembah itu, yang ada hanya langit malam berwarna keperakan, tersiram cahaya bulan. Namun ketika Batara bergumam kecil dalam semedinya, maka Aki Patok yang berwujud harimau putih itu memperlambat larinya. Bahkan di dekat bibir sebuah jurang, harimau putih itu berhenti. Dari atas punggung harimau itu, Batara turun perlahan-lahan. Dia memandang jauh ke dasar lembah yang bernama Lembah Meratap. Aki Patok, bukankah kita sudah berdiri di atas jurang? Betul, tidak salah Batara. Bukankah di dalam jurang ini terdapat lembah meratap? Kau yakin, Batara? Aku mendengar sayup-sayup suara air terjun yang ada di dalam lembah ini. Iya, di bawah sana adalah lembah meratap. Tidak salah kata Aki Patok. Aku melihat dalam semediku tadi bahwa di atas lembah ini tampak kobaran api yang membumbung tinggi. Betul, Batara. Kalau begitu, aku harus pergi ke sana, Aki Patok. Dusun lembah meratap sedang dilalap api. Itu bukan api biasa, Batara, tapi api buatan para penghuni Bukit Patah. Mereka sedang mengepung lembah meratap, mengepung Andita dan bapaknya. Aku harus ke sana, Aki Patok. Aku harus menolong Kira Bumi dan anaknya. Inilah saatnya aku membalas budi mereka. Sebaiknya jangan, Batara. Ilmu-ilmu mereka bukanlah ilmu biasa. Kau akan bingung menghadapinya. Kesempatan seperti ini jarang adanya, Aki. Inilah kesempatanku. Tapi, Batara, bukankah kita harus menyusul Wulandari? Iya, tapi apa salahnya kita tolong dulu orang yang sedang dalam bahaya? Baiklah. Mari kita ke sana. Aki Patok bisa masuk ke dusun mereka? Apakah kau lupa bahwa aku bukanlah harimau biasa? Agak biasa, sehingga aku tahu di mana letak dusun Kira Bumi. Tunggu, dusun itu seperti berpagar gaib, tidak bisa dimasuki oleh siapapun tanpa seizin Kira Bumi. Jadi aku tidak masuk ke sana, Batara. Kalau begitu, ikutlah aku. Aku bisa masuk ke sana. Betul? Betul. Ayolah, naik ke punggungku. Baik. Siap, Ki? Siap. Kira Bumi, Kira Bumi, Kira Bumi. Aku masuk ke dusunmu. Masuklah, Batara. Yut! Batara, kau bertambah gagah dengan menunggang harimau putih yang bernama Aki Patok ini. Aki Patok bukan tungganganku, Kira Bumi, tapi kawan dalam perjalanan. Iya, kau bijaksana. Kang? Aki Patok? Maaf, aku datang kemari tanpa diundang. Tidak apa-apa, Ki. Dan maaf pada kau, Batara. Aku memang tungganganmu. Begitu pesan Ki Mujur padaku. Aku harus mengantar kemana kau pergi selama kau menghendakinya. Sudahlah, Ki. Kita tidak usah memperdebatkan hal itu. Yang penting sekarang kita lihat apa yang sedang terjadi di sini. Kemana Kira Bumi tadi, Andita? Rama ke sana. Karena orang-orang Bukit Patah itu sudah mencoba mendobrak pintu dusun di sebelah sana. Mari kita ke sana. Iya. Bagaimana keadaan di sini, Kira Bumi? Maaf, Batara. Terpaksa aku tinggalkan kau tadi. Karena mereka sudah mencoba masuk kemari. Sekitar dusun ini terang benderang. Mereka mencoba masuk dengan api yang ada di tangan mereka. Iya. Dan seharusnya mereka tidak akan bisa masuk kemari. Rama, mereka mulai mendobrak pintu-pintu dusun. Mereka telah menemukan cara untuk masuk. Kira Bumi! Mereka sudah masuk dari utara! Tahan mereka! Tahan gerak maju mereka! Oi! Tahan! Tahan mereka! Jangan sampai masuk! Orang-orang Nyai Dusila sangat banyak. Orang-orang
kita tidak kuasa menahan dobrakan mereka. Kita harus tetap bertahan, Andita. Tapi kita akan hancur kalau seperti ini. Apa boleh buat? Kalau hancur, hancurlah kita bersama dengan dusun kita ini. Maaf Kirabumi. Walau bagaimana, tentu kita ingin menang dalam setiap peperangan. Kemenangan sudah jauh dari kita, Batara. Apakah boleh aku ke sana, Kirabumi? Untuk apa? Untuk menghadapi musuh dari pintu utara itu. Kau tidak akan bisa, Batara. Akan aku coba, Kirabumi. Karena aku sudah biasa memimpin pasukan di Lubuk Mentilin. Apa yang akan kau lakukan di pintu utara itu? Akan aku suruh mundur orang-orang dusun ini. Kalau cuma untuk menyuruh mundur, aku pun bisa, Batara. Tapi setelah itu, akan kita pukul balik mereka, Kirabumi. Aku tidak mengerti maksudmu, Batara. Kirabumi, menghadang musuh dengan keras seperti ini akan percuma. Karena kekuatan mereka sangat besar. Sehingga kita akan menjadi patah. Karena kekuatan kita sangat sedikit. Nah, untuk mengusir mereka kembali, terpaksa kita harus lentur. Biarkan mereka maju. Tapi begitu mereka terlena dan membabi buta dengan kemenangan mereka itu, maka saat itulah kita pukul balik mereka. Jalan pikiranmu bagus, Batara. Tapi di sini tidak ada tenaga yang bisa untuk memukul balik mereka, Batara. Aku bersedia menjadi pemukul balik mereka, Kirabumi. Hah? Betul begitu, Kang? Jangan, Batara. Kau tidak akan sanggup. Kekuatan yang kau hadapi ini tidak sama dengan kekuatan yang ada di duniamu. Kekuatan mereka akan aneh bagimu. Akan aku coba. Untuk apa? Untuk membela dusun ini. Sia-sia, Batara. Kau akan sia-sia. Dusun ini tidak perlu kau bela. Batara masih bersitegang dengan Kirabumi. Sementara serbuan orang-orang Nyai Dusila bertambah ganas. Kirabumi tampaknya sudah putus asa. Dia akan rela hancur bersama dusunnya. Namun tampaknya Batara tidak begitu. Dia ingin mencoba untuk menghadang serbuan orang-orang Nyai Dusila. Walau sudah dikatakan oleh Kirabumi bahwa ilmu orang-orang Hukis Patah itu sangat tinggi. Kini mereka terkepung, bahkan terjepit oleh gempuran Nyai Dusila. Batara, jangan. Batara, kembali Batara. Batara, jangan ke sana, berbahaya. Akan aku coba. Siapa tahu aku bisa menghadapi mereka. Memang berbeda cara mereka berperang dengan orang-orang di dunia sana. Serangan-serangan yang mereka lancarkan semuanya dengan ilmu. Ya, ilmu gaib yang mereka miliki. Tidak ada yang menyerang dengan kekuatan tubuh mereka. Kang Batara, Ramarabumi bilang Kang Batara harus kembali. Tempat ini sangat berbahaya. Andita, kalau pintu dusun ini kita biarkan, maka seluruh dusun ini akan bisa mereka masuki. Lalu dusun ini akan hancur. Dusun ini sudah dipagar gaib oleh Ramandara Bumi. Betul, Batara. Seluruh dusun ini sudah aku pagar dengan pagar gaibku. Pagar gaib Kirabumi sudah bisa mereka tembus. Lihat, mereka sudah sampai di pintu dusun. Oh iya, mundur, mundur, semua mundur. Biarkan mereka masuk. Tadi Kang Batara bilang kita harus. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Siasat Andita, lihat saja hasilnya. Kami sudah mundur Kirabumi. Ini orang-orangnya itu Sila sudah berada di ambang pintu dusun ini. Ikuti perintah Batara. Dia akan mencoba memimpin kalian untuk menghadapi mereka. Batara? Apakah Batara mengerti cara berperang orang-orang dusun ini? Akan aku coba, Ki. Baik, sekarang apa yang harus kami lakukan, Batara? Tetap mundur sampai batas ini. Tapi jangan lepas mata rantai antara satu dengan yang lain. Jangan mundur bercerai-berai. Baik, baik kalau begitu. Hei, mundur! Tapi jangan bercerai-berai. Tetap buat rantai yang tidak terputus. Mundur sampai kemari. Mereka sudah mematuhi perintahmu, Batara. Mereka mundur dalam bentuk mata rantai yang tidak putus. Kini aku akan berada di rantai yang paling tengah, Kirabumi. Aku akan maju dari sana, sedangkan yang lain harus mengikuti dari belakang. Apa maksudmu dengan cara seperti itu? Aku akan menjadi ujung tombak, sedangkan yang lain akan menjadi batang tombak. Itu berbahaya, Batara. Kekuatan hanya ada pada dirimu. Kalau kau dapat dilumpuhkan mereka, maka yang lain tentu akan kau cerai-kacir. Aku akan menyerang secepat mungkin, Kirabumi. Seperti tombak yang melesat cepat ke arah sasarannya. Ingat, sasaran yang kau tuju bukan sasaran yang empuk. Mereka bagai batu-batu karang yang keras. Apalagi laki-laki yang berjubah serba hitam itu. Siapa dia? Dia bernama Ki Jangkor. Ramanda, lihat! Mereka mulai menyerbu dengan dahsyat. Mari, semua berada di belakangku. Kita akan patahkan serangan mereka. Kita maju sambil menyerang. Maju! Mereka tidak mempan diserang begini. Mereka terus melabrak kita. Batara! Awas! Ki Jangkor mendekatimu! Ini rupanya Ki Jangkor itu. Bentuknya mengerikan juga. Dia berjubah hitam. Kepalanya juga ditutupi kain hitam.
sehingga aku tidak melihat wajahnya. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ki. Oh, hanya luka sedikit. Bagus. Untung Kang Batara cepat melompat. Kalau tidak, Kang Batara akan hancur terkena serangan api Ki Jangkor. Sulit menghadapi mereka. Sudah banyak yang terkena oleh serangan api Ki Jangkor, Maranda. Mereka berkelimpangan. Batara, caramu tidak mengena. Banyak orang-orangku yang terbakar oleh serangan api Ki Jangkor. Mundur semua, Kirabumi. Mundur semua. Mundur. Hei, Batara. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan hadapi mereka seorang diri. Hah? Tidak apa-apa. Jangan cemas. Begitu aku maju, semua mundur dan mencari tempat berlindung. Hei, Rabumi. Siapa yang memimpin orang-orangmu itu, ha? Apa tidak ada lagi orang yang hebat di dusunmu sehingga kau meminta bantuan pada orang-orang dunia sana? Ajar, tenang, Kirabumi. Kalau aku sudah tewas, barulah silakan Kirabumi yang menghadapi Nyai Dusila itu. Kau bukan tandingannya, Batara. Kau akan hancur dalam sekejap oleh siluman licik itu. Aku sudah relakan diriku untuk menghadang mereka. Jangan kau sia-siakan hidupmu di sini, Batara. Kau akan mati percuma di sini. Biar saja, Rama. Kalau Kang Batara tewas, sukmanya kita ambil dan kita jadikan sebagai orang-orang dusun Lembah Merapi. Jangan berpikir begitu, anakku. Nasib kita saja belum tentu baik pada malam ini. Hadapi aku, Nyai Dusila. Sebelum kau maju lebih jauh lagi. Kau orang dunia lain, kau akan mati di tanganku. Dan arwahmu akan aku jadikan tawananku. Karena kau telah berani ikut campur urusan kami. Terserah, tapi hadapi aku dulu. Mari kita bertarung. Cabut senjatamu. Dia tahu kalau aku membawa kapak perunggu di balik bajuku. Ya! Dari mana dia mengeluarkan senjata canggih itu? Tiba-tiba saja ada di dalam tangannya. Ayo kita bertarung. Mengapa kau diam saja? Hah? Ya! Aku menghantam kapak perunggu di balik bajuku. Kalau saja tidak ada senjata itu di balik bajumu, maka pinggangmu akan putus terkena cambukku. Senjatanya itu berbahaya. Terpaksa aku menghadapinya dengan kapak perunggu ini. Hati-hati Kang Batara. Nyai Dusila ini licik sekali. Ya. Mundur, Andita! Ada serangan sinar dari Ki Jangkor! Kilatan api yang dilepaskan Ki Jangkor tepat mengenai mata kapak perunggu itu. Sinar kapak perunggu ini berbalik menghantam tubuhnya Dusila. Kau memakai kapak perunggu? Kapak perunggu ini bisa membalikkan sinar serangan mereka, sehingga mereka terkena serangan mereka sendiri. Bagus. Akan aku hadapi mereka dengan kapak perunggu ini. Ki Jangkor! Mundur, Ki! Mundur! Karena sinar Ki Jangkor kembali akan dilepaskan. Sinar ini akan aku balikan kepada Nyai Dusila. Serang terus, Kang Batara! Serang terus mereka! Sudah banyak korban terkena serangan kapak perungguku ini. Tapi laki-laki berjubah hitam ini tidak mau mundur. Dia tetap berdiri di tempatnya. Aneh, sinar biru yang menghajar kapak perungguku ini keluar dari kepalanya. Hah? Sinar biru itu memantul ke tubuhnya. Kapak perungguku memantulkan sinar serangan itu kembali padanya. Seperti terbakar. Tubuh Ki Jangkor ini seperti terbakar. Tapi jubahnya tidak. Jangan bingung, Batara. Ki Jangkor sedang diserang balik oleh ilmunya sendiri. Betul, Kang. Ki Jangkor sedang bergulat menahan sakit. Tapi laki-laki berjubah itu masih berdiri. Dia masih diam di tempatnya. Tariklah jubahnya, supaya kau bisa melihat apa yang ada di balik jubah itu. Hah? Kosong. Memang kosong. Karena Ki Jangkor sudah sejak tadi lari bersama para pengikutnya itu sini. Aneh. Tidak usah bingung, Batara. Peperangan di sini selalu begitu. Kita tertolong oleh kapak perunggu, Kang Batara. Kalau kapak itu tidak ada, maka kita akan jadi abu, Batara. Karena mereka sudah melepaskan serangan dengan sinar api mereka. Kapak ini aneh. Cahayanya bisa menghancurkan serangan para siluman itu. Kau beruntung memiliki kapak itu. Simpanlah baik-baik. Kenapa sekarang hari siang, Ki Patok? Waktu di dunia mereka dengan dunia kita berbeda, Batara.
Itu sebabnya ketika kita memasuki dunia ini kembali, waktu kita siang hari. Jadi sudah berapa lama sebenarnya kita berada di sana? Sudah 1 minggu. Oh, kita terlambat kalau begitu. Mungkin Wulandari sudah tidak ada di sepanjang tepi sungai Batanghari. Aku sebenarnya sudah memberikan peringatan padamu, Batara, bahwa pergi ke dusun itu memakan waktu yang lama, walau kita tidak menyadarinya. Tapi biarlah, Ki Patok. Aku cukup bahagia bisa membalas budi Kirabumi dan Andita, sehingga mereka terhindar dari kehancuran. Iya, betul juga. Sekarang bagaimana, Batara? Tanggung, Aki. Lebih baik kita teruskan saja, sambil melihat sepanjang sungai Batanghari. Kalau-kalau kita melihat Wulandari. Mari, naiklah ke punggungku. Biar lebih cepat perjalanan kita. Iya. Kamu mau uang ini? Wah, uang ini banyak sekali Kisanak. Berlebihan untuk membayar minum yang Kisanak beli itu. Bagiku tidak peduli. Asal kamu bisa membunuh orang itu. Wah, wanita yang berjalan kemari itu? Iya. Wah, aku belum pernah membunuh orang Kisanak. Aku tidak berani. Kamu tahu, wanita itu sangat berbahaya. Dia perampok berilmu tinggi. Jangan-jangan Kisanak nanti dirampoknya. Masa wanita cantik itu mau merampok Kisanak? Dia itu memang kejam. Nama aslinya adalah Rembulan Telaga Sore. Nah, dia akan kemari. Sudah ya, terimalah uang ini. Lalu kamu racun dia bila dia memesan minum padamu. Baiklah. Kalau aku berhasil membunuhnya dengan racun, berarti aku sudah menolong banyak orang. Betul. Kisanak mau kemana? Aku mau menghindar dulu, karena dia kena denganku. Oh iya. Sebaiknya memang begitu. Daripada nanti dia membunuh Kisanak. Tunggu dulu. Apalagi kurang uang sebanyak itu. Oh, ini lebih dari cukup. Lalu? Aku cuma mau bertanya, siapa Kisanak ini? Sudahlah, kamu tidak usah tahu namaku. Aneh laki-laki itu. Dia tidak mau mengatakan siapa dia. Tapi kalau menilik dari pakaiannya, dia pasti orang kaya. Oh, wanita ini memang tujuannya ke warung ini. Cantiknya, sayang wanita cantik dia menjadi perampok. Sepi betul warungmu ini, Kisanak. Apakah laku berjualan di pinggir hutan seperti ini? Ya, laku juga, tapi tidak tiap hari. Sayang sekali ya, Kisanak mencari uang di tempat sepi seperti ini. Wah, aku sudah turun-temurun berjualan di sini, Nyai. Ya, jadi sudah biasa. Siapa yang akan membeli makanan dan minumanmu kalau tidak ada orang yang lewat? Oh, sebenarnya banyak, Nyai. Yaitu pedagang-pedagang lada yang pergi ke hilir sungai Batanghari. Tapi semenjak perang pecah dengan Singasari, maka tempat ini menjadi sepi, Nyai. Kalau begitu, aku akan minum di sini. Silakan, Nyai. Silakan. Ini kesempatanku untuk meracun perempuan ini. Aku minta minuman hangat. Oh iya, ada. Tapi apakah aku sampai hati untuk meracunnya? Kasihan wanita cantik ini mati racun. Tapi kalau dipikir kejahatan yang dia lakukan, memang pantas dia dibunuh. Tadi aku melihat dari jauh, warung Kisanak ini ada orang. Oh iya, seorang saudagar. Kemana dia sekarang? Oh, sudah pergi. Betul, matanya awas sekali melihat orang kaya. Tapi siang ini riwayatmu tamat olehku wanita cantik. Kenapa orang itu cepat pergi Kisanak? Wah, entahlah, Nyai. Saya tidak tahu urusan orang lain. Sudah aku masukkan bubuk racun ini ke dalam minumannya. Ini minuman yang Nyai pesan. Iya, terima kasih. Wulandari dengan tenang duduk di warung itu sambil melihat pemandangan sekeliling. Pemandangan yang cukup indah. Di mana-mana tampak hamparan padang rumput yang hijau dengan hutan yang lebat di tepi-tepinya. Lalu tanpa curiga, Wulandari mulai mengangkat minuman ke bibirnya. Lalu dia meminum minuman hangat itu dengan penuh nikmat. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikutilah esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-10, Cahaya Kapak Perunggu, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina,
obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.